Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Oto Bejo. Dan kali ini khususnya mau bahas seputar Matic lagi, dan jenis motornya Honda PCX yang 150 cc. Oke, dan masalahnya apa nanti langsung kita kasih tahu, dan nggak usah bingung-bingung. Jadi nanti boleh diikutin buat sobat YouTube yang bermasalah, yang habis di upgrade atau habis dibuka bagian CVT masih berkendala. Jadi ini motor Honda PCX nya ya, itu ya kelihatan. Jadi masalahnya habis di upgrade 4 hari atau 3 hari yang lalu di bengkel sebelah ya. Jadi nggak nyebutin, intinya pada bengkel sebelah dan habis di upgrade. Dan nanti langsung kita cek langsung, dan masalahnya pokoknya boleh diikutin, dan ini real ya. Dan kali ini khususnya Honda yang bermasalah habis di upgrade, dan motor masih bersuara grodok atau suara macem-macem, seperti ya pokoknya nggak enak bagian CVT nya. Dan rumah mangkoknya juga udah dibor-bor, dan pembel udah diganti, dan yang pasti nanti solusinya cukup mudah. Jadi masalah motor Honda PCX yang bermasalah habis di upgrade tapi motor boyo ya, atau berisik, geredek, dan pokoknya penyakit bagian kiri khususnya, yang pasti bisa disimak langsung ya guys. Oke, dan ini kita baru mau cek langsung di TKP ya. Ini agak berantakan bengkel karena lagi repot menjelang mau lebaran ya guys. Dan ini udah 4 hari nggak update. Kita mau khusus Honda PCX, kita ikutin saja. Oke, langsung saja. Dan ini udah kita bongkar bagian CVT. Udah agak sore ya, jadi pakai lampu. Dan masalahnya motor kurang enak. Ini kita udah dicek dan udah dibersih-bersihkan, dan sebelumnya udah dibongkar ya. Dan ini barang-barangnya atau part-partnya, dan ini pernya baru, tapi ini sangat pendek ya karena standarnya lebih tinggi ya, dan ini sangat pendek jadi kurang maksimal. Jadi baliknya kurang sempurna atau kurang cepet ya, karena lumayan motor ini kenceng ya. Yang pasti motor ini emang lumayan, dan apalagi masalah bensinnya Honda udah pasti tambah irit atau makin irit. Yang terutama itu pernya, dan kita udah membelikan standar orinya, kita andalkan standarnya aja. Kalau dilihat jauh ya guys, tingginya sangat jauh. Nanti kita menggunakan yang ori aja, yang kode KWN ya, yang standar Honda PCX, dan baru di upgrade udah dibor-bor ya guys. Tapi masalahnya dibor tapi dalamnya belum di kalter ya. Nah, ini saya kalter karena kalau enggak gigitnya kurang bagus atau kurang maksimal atau selip, dan bisa motor geredek atau boyo lah pokoknya. Ditambah pernya ini sangat ringan, kurang keras. Dan ini kalau mau ngalter juga, kalau bisa kampasnya harus diganti. Karena itu saya kalter, karena ini udah gantian ya. Sebelumnya udah diganti pakai kampas ganda Kevlar atau yang racing, tapi nggak ada merek ya.
Intinya nih yang bahannya yang Kevlar, yang jenis kampasnya punya model NMAX ya, taruh deh. Dan yang pasti ini saya charter, pokoknya syaratnya harus kampas kopling yang jenis Kevlar atau yang karbon ya, itu kuncinya. Dan yang pasti pembelnya juga ya, ini udah gantian tapi baru 3 hari 4 hari udah retak ya. Dan yang pasti ini bahaya ya, dek masuk, sorry guys, biasa di perkampungan. Dan kita harus menggunakan barang ori ya, yang kodenya K97. Kalau ini bukan yang ori ya, barang merek lain, nggak usah kita sebutkan, yang pasti itu privasi. Dan yang pasti itu saja. Dan bagian rumah roller kita langsung ambil dulu karena habis dibubut juga, karena sebelumnya parah juga. Dan pembubutannya juga jangan sembarangan bubut. Dan yang bikin kasar, jangan lupa karet slidernya, karena ini udah kemakannya parah tapi nggak diganti ya guys. Nah ini bikin suara juga, nanti diganti. Bagian belakang tadi udah disebutkan ya, bagian per dan kampas gandanya karena udah diganti atau udah di upgrade pakai racing. Nah mangkoknya jangan lupa di kalter, dan ngalternya jangan sembarangan, harus yang ahli pada yang khusus megang bubut spesial begini ya, harus di center baru dibubut. Kalau sembarangan bubut fatal. Jadi ini enggak sembarangan, intinya pada yang spesial biasa nanganin begini ya. Oke lanjut, kita mau ngambil rumah roller bagian depan ya, tunggu, belum disiapkan. Teman-teman jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Dadah. Ini yang langsung bahas rumah rollernya ya, kuncinya di sini sama ya seperti jenis Matic lain, jadi harus di derajat ya, dan derajatnya harus lebih presisi dan harus pada yang ahlinya juga ya. Dan ini tadi udah parah karena nggak sampai ujung atau nggak nyampe atas ya, pembelnya ngebriknya nggak sampai atas. Dan ini kita bubut derajat dan nggak ekstrim ya kalau bubut, karena nih buat mau ke Solo atau daerah Jawa Tengah ya. Dan yang pasti ini kita derajat dan pada ahlinya. Dan kalau derajat ini kalau bisa pokoknya di center banget ya, sistem bengkel bubutnya yang kalau 2 atau yang pegangan bubutnya 2 buat center bagian dalam atau tengah ini. Habis itu baru nyenter bagian sini, baru benar-benar center. Jadi biar hasilnya makan pembelnya atau naik turunnya biar serasi atau biar persis, biar sesama lah pokoknya, biar ngebriknya bareng atau biar bikin awet pembel yang pasti ya. Dan ini derajatnya yang ini kita menggunakan 14 8 ya, 14.7, ini 14.7. dan yang kipas saya menggunakan 14.8, nggak parah-parah ya. Dan standarnya motor ini ukurannya 15 ya, jadi dikurangi 02 dan 03. Jadi saya menggunakan versinya ada 2 macam ya, jadi buat Honda PCX jenisnya. Oke itu saja, dan yang pasti langsung nanti kita pasang dan nanti penutupannya berarti kita langsung pada hasilnya. Oh ya nih karet slidernya udah kita siapkan dan kita mau pasang saja langsung. Ini sebelumnya pada parah dan
sistem buka bautnya diketok-ketok, tapi nggak apa-apa lah itu, karena mungkin keras atau nggak ada alatnya, tolong dimaklumin aja. Dan rollernya kita menggunakan standar ya, jadi masih standar ukuran 17 gram, dan kita masih menggunakan standar aja. Dan yang dalam ngerollnya juga belum dirubah ya, masih cukup standar, atau biar naik turunnya itu biar pas, atau biar nggak roller peang-peang. Jadi rollernya kalau pas naik nggak mentok, itu biasanya di roll lagi ya, atau dinaikin lagi biar roller awet dan bikin motor juga di top speednya enak ya. Dan ini tadi pemasangan roller juga kacau ya, pada kebalik, dan yang pasti pada intinya aja nanti dikasih tahu, dan pada penutupannya nanti. Ini cukup itu saja, nanti kalau kurang jelas disimak lagi dan ditonton lah. Oke, kita mau pasang langsung ya guys. Jangan lupa sealnya sebelum dibubut dicabut dulu, lalu dibubut, nanti dipasang lagi ya guys. See the sun goes down, driving lights in hearts, counting trees around. This is our day to free. My heart, it's Oke, kembali lagi. Dan ini biasanya kalau habis di kalter ada bersuara nyericit ya, biasanya pada awal. Biasanya nyesuaiin, nanti ketika dipakai sehari atau 2 hari pastinya hilang ya suara serutan itu ya. Dan yang pasti langsung ya, tadinya ketika dipasang yang mangkok tanpa di kalter, kalau kampas Kevlar itu sangat keras ya, jadi motor kasar, dan yang pasti nggak gigit ya. Maksudnya kalau nggak di kalter nggak gigit banget, makanya harus di kalter. Dan yang bikin suara kasar
itu karena nanggung-nanggung dan pernya itu sangat empuk atau kurang keras ya, atau RPM-nya kurang ya. Dan yang pasti nanti ini langsung kita tes dan hasilnya, dan yang pasti kalau udah diupload berarti nggak ada masalah. Dan yang pasti itu saja tip buat yang habis di upgrade bermasalah pada bagian CPT itu, tolong disimak bagian derajatnya tadi, dan kalter dan pernya cuma andalkan standar. Dan yang pasti kalter harus kampas koplingnya yang jenis Kevlar atau yang karbon. Oke, itu saja. Jadi kalau konten Oto Bejo sangat panjang, tolong dimaafkan. Yang pasti ini bukan menggurui, dan ini keseharian Oto Bejo. Dan buat sobat YouTube yang udah nonton channel Oto Bejo, banyak-banyak terima kasih, dan saya doakan biar sehat selalu. Dan yang pasti buat teman-temannya, yang terutama banget saudaranya, biar berkah dan sukses selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oto Bejo 81. Bye.